Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sauri. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai latar belakang PT Great River International. PT Great River International merupakan perusahaan pakaian jadi yang berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1976 oleh Sukanta Tanujaya dan Sujoto Tanujaya dengan nama PT Great River Garments Industries. Perusahaan ini memproduksi celana dalam wanita dan pria, baju dan celana untuk pria, serta juga memproduksi pakaian anak-anak. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan, yaitu PT Deuterium International, AMO, dan Nina Campiona. PT Great River juga mendistribusikan produk-produknya, terutama di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Peningkatan telah dialami oleh PT Great River International. Di antaranya yaitu menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri, meningkatnya karyawan hingga ribuan karyawan, mendirikan anak perusahaan yaitu PT Inti Pasindo International untuk menangani usaha distribusi dan retail. Namun, terjadi kejatuhan yang amat mendalam pada tahun 2006. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan PT Great River International Tbk ke Kejaksaan Tinggi. Ketua Bapepam saat itu yaitu Puat Rahmani menyatakan telah menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan tekstil tersebut. Bapepam menyidik akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Great River pada tahun 2003. Bapepam juga menetapkan 4 anggota direksi Great River sebagai tersangka termasuk pemiliknya Sujoto Tanujaya. Adapun serangkaian permasalahan yang dihadapi oleh PT Great River International, yang pertama, Bapepam dan lembaga keuangan mengindikasikan terjadi praktik overstatement, pernyataan berlebihan penyusunan laporan keuangan yang melibatkan auditor independen, yakni akuntan publik Justinus Aditya Siddharta. Penerbitan obligasi itu dilakukan oleh manajemen GRI pada tahun Oktober 2003 senilai 300 miliar dengan kupon 14,75% yang jatuh tempo Oktober 2008. Bapepam dan lembaga keuangan juga menemukan fakta lain bahwa 13 Januari 2005 GRI gagal membayar bunga obligasi kelima karena kesulitan likuiditas. Pada saat yang sama, perdagangan saham GRI disuspend oleh Bursa Efek Jakarta. Kemudian, pada tanggal 18 Februari 2005, telah dilakukan rapat umum pemegang obligasi dan GRI dinyatakan default. Bapepam menemukan adanya kejanggalan dalam transaksi perdagangan saham PT Great River International Tbk. Kejanggalan ditemukan setelah pengawas pasar modal itu melakukan pemeriksaan atas dugaan perdagangan semu atau manipulasi pasar saham Great River. Sejak mengalami gagal bayar bunga obligasi, GRI belum mendapatkan investor yang bersedia menyuntikkan dana segar untuk membiayai operasi perusahaan. Akibatnya, Great River kesulitan arus kas. Suspensi itu sendiri ditetapkan menyusun kegagalan Great River untuk membayar bunga obligasi sebesar 11 miliar yang telah jatuh tempo. Perkenalkan, nama saya Delia Zirati Subiakto. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kasus akuntan Justinus Aditya Siddharta. Jadi dalam kasus ini, Justinus terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk tahun 2003. Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah melakukan izin akuntan publik Justinus Aditya Siddharta selama 2 tahun. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk tahun 2003. Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa atestasi atau pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik, termasuk audit umum, review, audit kerja, dan audit khusus. Dia juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang kantor akuntan publik
Namun yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Seperti diketahui, Bapepam menyidik akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Great River tahun buku 2003, Fuad menyatakan telah menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Great River. Sayangnya dia tidak bersedia menjelaskan secara detail praktek konspirasi dalam penyajian laporan keuangan emiten berkode saham GRIF itu. Tugas akuntan adalah hanya memberikan opini atas laporan perusahaan, dan akuntan tidak diperbolehkan melakukan segala macam rekayasa dalam tugasnya karena bisa dikenakan sanksi berat untuk rekayasa tersebut. Menanggapi tudingan itu, kantor akuntan publik Johan Malonda dan rekan membantah telah melakukan konspirasi dalam mengaudit laporan keuangan tahunan Great River. Deputy Managing Director Johan Malonda Justinus A. Sidarta menyatakan, selama mengaudit buku Great River, pihaknya tidak menemukan adanya penggelembungan account, penjualan, atau penyimpangan dana obligasi. Namun, dia mengakui metode pencatatan akuntansi yang diterapkan Great River berbeda dengan ketentuan yang ada. Dan kantor akuntan publik Johan Malonda dan rekan mengaudit berdasarkan data yang diberikan klien. Menurut Justinus, Great River banyak menerima order pembuatan pakaian dari luar negeri dengan bahan baku dari pihak pemesan. Jadi, Great River hanya mengeluarkan ongkos operasi pembuatan pakaian, tapi saat pesanan dikirimkan ke luar negeri, nilai ekspornya dicantumkan dengan menjumlahkan harga bahan baku, aksesori, ongkos kerja, dan laba perusahaan. Justinus menyatakan model pencatatan seperti itu bertujuan menghindari dugaan dumping dan sanksi perpajakan. Sebab katanya saldo laba bersih tak berbeda dengan yang diterima oleh perusahaan. Dia menduga hal itulah yang menjadi pemicu dugaan adanya penggelembungan nilai penjualan, sehingga diinterpretasikan sebagai menyembunyikan informasi secara sengaja. Johan Malonda dan rekan mulai menjadi auditor Great River sejak 2001. Saat itu perusahaan masih kesulitan membayar utang sebesar 150 juta US dollar kepada Dutch Bank. Pada 2002, Great River mendapat potongan pokok utang 85% dan sisa utang dibayar menggunakan pinjaman dari Bank Danamon. Setahun kemudian, Great River menerbitkan obligasi sebesar 300 miliar untuk membayar pinjaman tersebut. Sebelumnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan Great River ke Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Desember 2006. Dalam laporan tersebut, 4 anggota direksi perusahaan tekstil itu ditetapkan menjadi tersangka, termasuk pemiliknya Sunyoto Tanujaya. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi Arianto, Amir Yusuf, dan Mawar yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Great River. Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement penyajian account, penjualan, dan piutang dalam laporan tersebut. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian. Akibatnya, Great River kesulitan arus kas. Perusahaan tidak mampu membayar utang 250 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi senilai 400 miliar rupiah. Nama saya Anissa Nanda Anggraini. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang analisis kasus. Yang pertama, seharusnya perusahaan melakukan internal control untuk menghindari kecurangan. Yang terjadi pada PT Great River adalah kecurangan yang dilakukan oleh akuntan dan pihak manajemen, yaitu akuntan publik yang bernama Justinus Aditya Sidarta dan pemilik PT Great River, yaitu Sunyoto Tanujaya. Lalu berikutnya, seperti yang diketahui, Justinus adalah external auditor dari PT Great River. Seharusnya sebagai akuntan publik harus memegang teguh prinsip-prinsip atau butir-butir yang ada pada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Tidak memihak pada perusahaan dan tidak memihak pada pihak eksternal. Bersikap objektif dengan laporan keuangan yang ada. Seringkali di sini timbul permasalahannya karena adanya pressure dari pihak manajemen dengan menawarkan sejumlah dana untuk memuluskan laporan keuangan yang diaudit. Akuntan mulai tertarik dengan imbalan yang diberikan dan melakukan kecurangan yang tidak beretika. Seharusnya para akuntan publik selain mempunyai skill yang baik, seharusnya mempunyai karakter yang baik pula agar profesinya selaras dengan aturan-aturan yang ada pada IAI.
Hal tersebut juga yang menyebabkan Justinus terkesan membiarkan adanya kecurangan. Lalu analisis berikutnya yaitu Justinus tidak bersifat objektif dalam pengauditan laporan keuangan PT Great River. Pada kasus ini Justinus bertindak subjektif dengan membenarkan penggelembungan dana yang terjadi, memihak pada perusahaan yang seharusnya akuntan tidak memihak siapapun. Lalu yang selanjutnya adalah Justinus melanggar integritas dan kepentingan publik. Laporan keuangan yang telah diaudit adalah untuk pihak eksternal perusahaan, jadi seharusnya laporan keuangan itu berdasarkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut. Tidak boleh merekayasa laporan keuangan. Apa yang telah dilakukan Justinus merugikan pihak luar yaitu Bank Mandiri, para pemegang saham yang membeli saham di PT Great River, pemerintah, dan para karyawan yang bekerja di PT Great River. Lalu berikutnya, Justinus tidak profesional pada profesinya sebagai akuntan publik. Karena adanya kasus ini membuat profesi akuntansi dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Seharusnya Justinus menjunjung tinggi profesinya agar profesi akuntan mendapat kepercayaan penuh oleh masyarakat. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian. Akibatnya PT Great River kesulitan arus kas. Perusahaan tidak mampu membayar utang sebesar 250 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi senilai 400 miliar. Selanjutnya adalah kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran kode etik profesi akuntan publik di mana Justinus Aditya Sidarta secara sadar telah menerima ajakan kerjasama untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan. Sebagai seorang profesional, seharusnya Justinus Aditya Sidarta bisa menjaga nilai-nilai kode etik akuntan publik. Dengan begitu, maka kredibilitasnya akan tetap terjaga baik dan tetap menjadi akuntan publik yang independen. Selanjutnya adalah opini dan saran. Saran kami terhadap kesulitan kas yang dialami oleh PT Great River adalah dengan membenahi struktur keuangan. Mungkin dapat dibicarakan kepada para kreditor PT Great River seperti Bank Mandiri, PT Niko Securities, dan kreditor lainnya yang bersedia membantu PT Great River untuk memulai bisnis yang bersih. Para kreditor pastinya mau membantu dalam kesulitan likuiditas, tetapi ini untuk jangka pendek. Seterusnya untuk jangka panjang, PT Great River harus mempunyai investor yang mau mengucurkan kas agar arus kas pada PT Great River tidak kekurangan. Selanjutnya, PT Great River harus membenahi citra perusahaan yang sudah hancur dengan tidak mengulangi kesalahannya dan tidak mementingkan perusahaan sendiri. Saran kami untuk Justinus agar ia jera dengan apa yang telah ia lakukan dan hukuman yang telah ia terima dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang akuntan di Indonesia mengikuti dan taat oleh kode etik profesi dengan nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Hal tersebut juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh akuntan publik yang ada agar terus menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan agar selalu terjalin profesionalitas yang dilakukan oleh para akuntan, baik itu akuntan dependen maupun independen. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.